Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 12 ya, SMK. Kita akan membahas pertemuan pada kesempatan ini dengan judul meyakini kodok dan kodar ya. Kita masuk ke bab 2 ya. Sebelumnya ayo seperti biasanya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa min islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman fasi'an. Alhamdulillah kita berbareng syahadat kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, doa Bapak walaupun dalam daring dari kejauhan, semoga anak-anak dalam lindungan Allah diberi kesehatan. Amin. Ya, kita memasuki materi di sini adalah mengenai iman kepada kodok dan kodar ya. Itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Yang ke-6 ya. Sedikit Bapak terangkan mengenai ringkasan materi yang kita ini mana? Gambari ono cahaya ayu seri. Enggak apa-apa. Enggak usah dihilangin, hilang HP nanti. Oke. Kodok penjelasan ya. Kodok adalah ketentuan, yaitu dibaca ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kemudian ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Oleh karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya, ini kodok ya. Kemudian berikutnya sambil nanti diputar bolak-balik video ini difahami, dimengerti, diringkas ya. Qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah atau sering disebut dengan takdir ya. Yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. Orang tiba-tiba kesandung kemudian nggak ada takdir. Nah, itu biasanya orang seperti itu. Ya. Arti qadar dalam Al-Quran ya, sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Ya. Kalau anak rajin belajar, akibatnya apa? Pintar. Ya. Kemudian anak berusaha, disiplin, berusaha kerja keras, akibatnya sukses dan lain sebagainya. Ya, insya Allah seperti itu kan. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan antara kodok dan kodar. Ini perlu juga dimengerti. Ini jangan dipandang yang bawah, ini ada yang cantik-cantik. Kodok mengacu pada hukum, undang-undang, peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas semua makhluknya. Ya. Semua makhluk Allah itu semuanya ya, mendapat kodar. Kemudian kodar mengacu kepada pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala atas hukum, undang-undang dan ketetapannya. Ya. Pokoknya beda-beda tipis deh. Ya. Setelah kita ketahui bahwa semua benda yang ada di alam ini terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu manusia, bulan, bintang maupun gunung. Takdirnya gunung jeblok ya jeblok kan gitu ya, misalnya gitu. Misalkan malam tidak boleh mendahului siang dan matahari terbit
tidak boleh mendahului bulan. Semua itu berjalan berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya disebut dengan sunatullah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sunatullah ada dua macam, yaitu sunatullah yang tidak tertulis, yang terdapat di alam, ya, di alam ini. Misalnya api itu panas, ya api itu panas, sunatullah itu. Dan sunatullah yang tertulis di alam, misalnya hukum yang tertulis dalam Al-Quran mengatakan siapa saja yang beriman dan beramal soleh pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang tertulis. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kedua, sunatullah dari Allah itu dijamin kemutlakannya, serta tidak dapat diganti dengan hukum yang lain. Nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa. Dengan meyakini sunatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Insya Allah semuanya yang diciptakan Allah itu bisa dimanfaatkan dan itu memang ada manfaatnya. Contohnya misalnya, kenapa ada nyamuk? Loh, kalau anak-anak ditanya, apa sih manfaatnya nyamuk? Pasti pada jawab, tidak ada Pak manfaatnya, dia hanya gigit aja, kuatel, wah panas. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut, manfaat nyamuk banyak. Nyamuk itu bisa menghidupi orang banyak. Loh, kok bisa Pak? Pasti gitu. Nyamuk itu bisa membawa berkah manfaat, menghidupi orang banyak, bisa menyekolahkan kalian sampai sukses dan lain sebagainya. Apa kalau kita gali? Ya, dengan adanya nyamuk, ada pabrik-pabrik obat nyamuk, ya kan? Dari pabrik obat nyamuk, orang dapat gaji, dari gaji orang dapat menyekolahkan anak-anaknya. Karena apa? Karena ada nyamuk. Suatu contoh. Berarti nyamuk juga ada manfaatnya. Oke, kita lanjutkan. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Ya, itu sejumlah ilmu itu tetap untuk mengelola bumi ini supaya bisa dimanfaatkan. Iman kepada qada dan qadar dapat menjadikan keimanan atau kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala makin tebal. Ya, okay. Hatinya tabah dalam menghadapi liku-liku hidup dan tidak mudah berputus asa. Kita lanjutkan. Manusia tidak tahu takdir Allah apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia hidup wajib berusaha dan bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya ada doa yang kalau bisa diucapkan dalam setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa-doa yang mustajabah ya. Insyaallah silakan penuh doa yang baik-baik. Manusia tidak tahu ditakdirkan oleh Allah kaya atau miskin, pandai atau bodoh, bahagia atau tidak dan sebagainya. Itu adalah Allah SWT, sunatullah ya, ketentuan Allah. Untuk itu manusia harus berusaha agar kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, itu berusaha. Kemudian manusia harus bekerja giat dan tekun berusaha serta rajin agar menjadi orang yang kaya, orang yang pintar, ya, orang yang pandai,
bahagia dan sebagainya. Itu harus ada usaha. Tanpa ada usaha, oh ya aku kan takdir Allah. Kalau takdirnya aku kaya, besok anak kakak jadi kaya. Oh ya enggak gitu. Kita harus berusaha juga. Oke. Kemudian selanjutnya apabila usahanya belum berhasil, tidak boleh putus asa dan harus yakin suatu saat Allah akan memberikan kemurahan. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam, ya, ingat. Jangan jawab yang kedua, ya. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam yang setiap muslim harus mempercayainya. Semua kejadian, gerak dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini termasuk nasib manusia itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terjadinya makhluk. Takdir itu ada dua macam, yaitu takdir mubram, ialah qada dan qadar Allah yang tidak dapat dielakkan dan itu pasti terjadi. Sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari, seperti terjadinya hari kiamat dan datangnya ajal seseorang. Takdir mu'alaq yang kedua ialah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang digantungkan kepada ikhtiar seseorang atau usaha-usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. Maka untuk jenis takdir mu'alaq ini manusia wajib berusaha agar dapat mengubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti seorang siswa yang ingin pandai maka harus belajar rajin. Seorang yang ingin kaya makanya harus giat bekerja. Dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar ialah segala usaha, ya, semuanya lah yang bentuk usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan Allah dalam hidup. Ya. Kemudian sebagaimana diketahui terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri, seperti ketekunan dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seorang memiliki banyak ilmu. Hal ini sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak semuanya yang saya dambakan, saya banggakan, pelajaran pagi hari ini atau hari ini, insya Allah itu dulu. Nanti terlalu banyak kasihan juga. Untuk itu kita akan sambung lagi nanti dengan soal-soal. Insya Allah kita gabung antara soal bab 1 dan bab 2 ya. Tapi dalam kesempatan berikutnya. Tidak lupa ini kita melalui channel Mbah Kakungnya. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.